Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Dua motor bertabrakan di Mojokerto, 3 orang meninggal, 1 orang luka berat. Serang polisi dengan celurit saat akan ditangkap, pencuri motor ditembak mati. Jelang subuh, maling menggondol uang amal dari 5 kotak infak di masjid. Pelarian seorang pelaku curanmor yang sempat membacok anggota polisi akhirnya berakhir tragis. Pelaku tewas setelah ditembak anggota Jatanras Polda Jawa Timur dalam penyergapan di kawasan Apollo Pasuruan pada Senin dini hari. Pelaku tewas setelah aparat terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur saat melakukan penyergapan di lokasi persembunyiannya. Saat akan ditangkap, Agus justru berupaya menyerang petugas dengan senjata tajam jenis celurit. Ancaman nyata terhadap keselamatan aparat membuat polisi melepaskan tembakan yang mengenai dada pelaku. Peluru panas tersebut mengakhiri pelarian Agus yang selama ini dikenal sebagai spesialis perampasan sepeda motor lintas daerah. Senin dini hari, jenazah pelaku langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk menjalani visum. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah celurit, helm, serta sebuah telepon genggam milik pelaku. Agus, pelaku curanmor, sempat membacok anggota Reskrim Polres Lumajang, Aibtu Susanto Kurniawan, pada Kamis 11 Desember 2025. Saat itu, pelaku bersama rekannya, Hasan, terpergok mencuri sepeda motor di Jalan Gajah Mada, Lumajang. Hasan berhasil ditangkap, namun Agus kabur dan melawan dengan membacok anggota polisi hingga mengalami luka di perut. Temannya berhasil lari, tapi yang bersangkutan melakukan perlawanan. Membawa senjata tajam juga, nanti mungkin bisa dilihat BB-nya itu. Anggota langsung melakukan tindakan tegas. Dan latar belakang dari pelaku ini pelaku apa nanti? Pelaku ini spesialis yang sangat meresahkan di wilayah Lumajang dan Jember. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Agus merupakan residivis kasus curanmor. Pelaku tercatat 2 kali keluar masuk penjara pada tahun 2015 dan 2022. Lokasi kejahatan pelaku kerap berpindah-pindah di 3 wilayah, yakni Lumajang, Jember, dan Probolinggo. Jejak kejahatan Agus juga terekam kamera pengawas. Salah satu aksinya bersama komplotan tertangkap CCTV pada 10 Mei 2025 saat merampas sepeda motor milik seorang siswi SMK Prayuana di Jalan Randu Agung, Lumajang. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Uang senilai jutaan rupiah dari 5 kotak amal Masjid Al-Ikhlas di Kabupaten Tuban raib digondol pria tak dikenal. Pembobolan uang di kotak amal tersebut diduga terjadi pada dini hari menjelang subuh. Rekaman CCTV menangkap detik-detik pembobolan 5 kotak infak di Masjid Al-Ikhlas di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Pelaku menggasak uang infak dengan total kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Awalnya pelaku masuk ke area masjid dengan melompati pagar samping. Ia berjalan perlahan menuju teras masjid tempat deretan kotak infak berada. Beberapa kali pelaku mondar-mandir memastikan situasi aman sebelum melancarkan aksinya. Setelah merasa leluasa, pelaku mulai merusak
pengunci kotak infak satu persatu dan menggondol uang di dalam kotak amal. Saat menyadari adanya kamera pengawas, pelaku sempat membelokkan arah CCTV menggunakan sebatang kayu. Kejadian ini pertama kali diketahui takmir masjid saat hendak melaksanakan sholat subuh. Kondisi pengunci kotak infak yang rusak membuat pengurus langsung memeriksa rekaman CCTV. Perkiraan itu jam 12. Jam 12 ke atas. Itu orangnya yang diambil apa aja? Berapa kotak amal? Ini semua ada 5 ini diambil semua. Diambil semua ya. Dicongkel sampai kotak-kotak kayak gini semua. Mas itu kira-kira nominalnya ada berapa sampai diambil? Perkiraan kurang lebih 3 sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta. Itu cara masuknya malingnya itu gimana, Mas? Malingnya lompat dari pagar sana sampai sana selatan. Lompat terus ke sini. Ngambil satu-satu gitu ya? Satu-satu mulai dari ini pertama. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke petugas. Anggota Polres Tuban saat ini melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk mengungkap identitas pelaku. Ciri-ciri pelaku itu seperti apa pakaiannya, Pak? Seperti yang beredar di media sosial, lihat perawakan tinggi sekitar 170, memakai jaket hitam dan tidak terlihat karena posisi balik kanan. Selain melakukan penyelidikan, petugas juga mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan ronda malam dan memperkuat pengawasan lingkungan, sehingga rasa aman dan kepercayaan di ruang-ruang ibadah dapat terjaga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Seorang perempuan yang hendak turun dari kereta di stasiun Gubeng, Surabaya menjadi korban pencopetan. Akibat kejadian ini, ponsel korban raib digondol pelaku. Seorang pria yang diduga copet terus membuntuti korban sesaat setelah turun dari kereta di stasiun Surabaya Gubeng. Pria bertopi itu memanfaatkan situasi padat penumpang untuk mendekat, lalu dengan cepat melancarkan aksinya tanpa disadari korban. Korban bernama Laila Salma yang akhirnya menyadari ponselnya hilang dari saku celana melapor ke petugas keamanan stasiun Surabaya Gubeng. Mendapat laporan, petugas kemudian memeriksa rekaman CCTV untuk memastikan ponselnya tidak tertinggal di dalam kereta. Namun hasil pemeriksaan dari CCTV, ponsel korban hilang akibat dicopet. Pihak manajemen Humas PT KAI Daop 8 Surabaya masih mendalami kasus ini dengan berkoordinasi bersama pengamanan internal dan kepolisian. Kejadian ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan sistem keamanan dan kenyamanan penumpang di area stasiun. Ya, untuk itu kami masih dalami ya, jadi masih kami lakukan koordinasi dengan aparat kewilayahan, juga dengan petugas keamanan kami seperti apa kondisinya. Nanti juga itu akan jadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan keamanan. Tentunya ketika frekuensi pengguna pada angkutan Natal ini akan meningkat, kami juga harus lakukan antisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang. Untuk barang-barang berharga memang harus lebih diawasi, jadi jangan sampai teredor atau tidak awas dengan barang-barang tersebut. Terutama ketika terjadi ketinggalan juga itu di kereta maupun di stasiun juga harus diantisipasi oleh para pengguna. PT KAI Daop 8 Surabaya mengimbau seluruh penumpang agar selalu waspada, terutama saat turun dan naik kereta, serta menjaga barang-barang berharga di tempat yang aman. Di tengah padatnya aktivitas transportasi, kewaspadaan menjadi kunci agar perjalanan tetap nyaman dan aman. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan.